Baik, yang berikutnya adalah tentang ayat tentang rohan atau gadai. Tadi ayatnya sudah saya baca di surat Al-Baqarah 283 ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian. Dan siapa saja yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berbuat dosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saya membaca kata kamu dengan kalian karena dalam bahasa Arab juga menggunakannya itu adalah antum. Antum itu artinya kalian, bukan hanya anta atau orang Betawi itu ente gitu ya. Ente itu satu, kalau antum itu banyak ya. Kadang terjemahan Al-Quran itu seperti itu ya. Baik, Al-Baqarah 283 ini menjadi syariat tentang adanya gadai atau rohan atau jaminan yang dipegang oleh orang yang punya piutang sebagai jaminan dari utang orang yang punya utang. Nah, itu ya. Jadi gadai jelas lah ya. Misalnya saya punya emas, kemudian saya utang ke orang lain, kemudian saya gadaikan emasnya. Kalau seharian, aduh, saya lagi butuh duit nih, berapa? 500.000 lah gitu ya. Tapi biar yakin, yaudah nih saya kasih misalnya jam tangan saya nih, mereknya apa ya gitu ya, jam tangan saya, atau mungkin HP biasanya, nih HP-nya pegang sebagai jaminan, saya utang 500.000, itu adalah gadai ya. Nah, kemudian di surat Mudatsir ayat 38 juga itu ada kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap-tiap jiwa itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi seseorang itu nanti juga dikatakan itu apa dalam masalah akikah itu ya, seseorang itu rohinah ya, artinya itu tergadai dengan akikahnya sampai disembelihkan kambing ya atau hewan untuk akikah, laki-laki 2, perempuan 1 gitu ya. Nah, di sini menunjukkan juga tentang adanya tanggungan, tapi dalam konteks yang spiritual ya, keislaman. Tapi dalam hal muamalah, tanggungan itu adalah jaminan ya atas utang orang lain yang biasanya dalam bentuk benda, baik itu benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Nah, dalam konteks modern sekarang ini biasanya fidusia di mana barang tanggungannya itu tidak dipegang tapi suratnya saja. Misalnya gadai mobil ya maka suratnya saja, BPKB-nya saja gitu yang diambil. Gadai motor gitu ya, suratnya saja. Tapi kalau gadai emas ya bukan suratnya tapi memang emasnya gitu ya. Gadai tanah berarti kan otomatis bukan tanahnya di bawah, nggak mungkin ya, tapi surat tanahnya. Gadai rumah, gadai kebun, gadai sawah gitu ya. Nah, itu adalah suratnya, itu nama dengan apa? Akad fidusia ya dalam transaksinya. Kemudian hadis tentang rahan, yaitu sabda dari Nabi SAW dalam riwayatnya Bukhari dan Muslim, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudi to'aman warohanahu dir'an min hadid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan, ya lebih tepatnya menggadaikan baju besinya. Ya, di sini berarti Nabi SAW itu membeli makanan dari orang Yahudi, kemudian karena beliau tidak punya uang gitu ya, maka kemudian dengan jaminan baju besinya, ini baju perang ya, rida ya, baju perangnya gitu ya. Jadi sebagai jaminan ini digadainya ini gitu ya. Satu riwayat nanti sampai beliau meninggal itu juga belum belum dibayar gitu ya. Artinya kemudian dia dijadikan jaminan, berarti menjadi sah, menjadi boleh. Itu yang pertama ya.
Kemudian juga dalam riwayat yang lainnya Ahmad dan Bukhari dan Nasai, rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda Yahudi bil Madinati wa akhadha minhu syairan li ahli. Ya, Rasul SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya. Sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi Nabi SAW itu menggadaikan baju besinya. Ya, kenapa? Karena beliau itu membeli ya bahan makanan, spesifiknya adalah gandum untuk keluarganya. Jadi keluarga Nabi ya waktu itu butuh makanan, gandum gitu ya. Nah, kemudian Nabi beli nih ya kepada seorang Yahudi. Ya, tapi karena beliau tidak punya uang, maka kemudian ya dengan jaminan, berarti utang lah bahasanya ya. Utang, jaminannya ini baju besinya. Ya jelas ya, berarti hadis ini menunjukkan ya boleh ya, menggadaikan ya. Kalau tadi ayatnya Al-Baqarah 283 itu di perjalanan, tetapi di hadis ini secara fakta adalah menggadaikan juga boleh dalam kehidupan sehari-hari secara mukim. Ya, mukim itu berarti tinggal di tempatnya. Ya, kemudian ya riwayat yang lainnya dikatakan nafasa mu'minuna marhunatun bidini atau bidainihi hatta yaqdi anhu. Ya, jiwa seorang mukmin itu tertahan, tergade dengan utangnya sampai dibayarkan. Ya, jadi makna marhuna dalam hadis ini adalah seorang itu tertahan dikubur dengan hutang-hutang yang ada padanya. Ya, bahkan dalam riwayat itu tadi ya masuk ke dain lagi, ke utang itu. Jadi seseorang itu ya meninggal mati syahid gitu ya, itu tertahan masuk surga karena utangnya. Jadi makanya tadi saya sebut dengan apa, hati-hati dengan utang nih ya, jangan sampai utang itu tidak dibayarkan. Saya juga punya utang juga ini ya. Jadi harus dibayarkan, jadi harus bayar utang dulu. Bahkan para ulama menyebutkan bayar utang itu lebih utama daripada misalnya ibadah-ibadah yang sunnah gitu ya. Kalau misalnya orang itu umroh, utang atau haji, ya sebaiknya kalau haji itu wajib tapi yang mampu. Kalau utang gitu sementara dia itu belum tentu bisa bayar, ya hati-hati gitu ya. Atau mungkin orang itu ya harus bayar utangnya dulu baru dia itu melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ya. Misalnya mau akikah misalnya, kalau nggak mampu ya nggak usah gitu, artinya memang itu sunnah gitu ya. Kemudian juga mungkin ibadah-ibadah yang lainnya gitu ya, kurban misalnya gitu kan, itu berarti ya bayar utangnya dulu gitu ya, utangnya bayarin dulu gitu, kecuali dia memang mampu untuk mencicilnya ya, itu baru mungkin ada pendapat yang lainnya. Nah itu ya, jadi ini terkait dengan hadis, ayat dan hadis tentang gadai cukup jelas sekali. Kemudian ini juga sama tadi ya, riwayatnya Bukhari juga tadi saya katakan, tuwafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadir ahu marhunatun inda Yahudi fi salasina sil'an min syair. Ini lanjutannya, Rasulullah SAW itu wafat, beliau wafat sedangkan baju besinya itu dalam keadaan digadaikan kepada orang Yahudi. Ini riwayatnya Bukhari, sahih jelas sekali ya, dengan apa? 30 sok gandum. Artinya sampai beliau wafat itu baju besi itu masih digadaikan. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Ini menunjukkan bagaimana ya gadai itu diperbolehkan. Nabi sendiri sudah melaksanakannya gitu, karena memang adanya kebutuhan untuk makanan keluarganya. Ya, kemudian riwayat berikutnya, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Ya, Nabi SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Berikutnya saya baca lagi biar lebih jelas ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan walabanun dari yusrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yasrabu nafaqata rawahul Bukhari. Tunggangan atau kendaraan yang digadaikan itu boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan itu boleh diperah susunya dengan menanggung biayanya.
bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Jadi ini masuk ke dalam praktek dalam gade ya, di mana di masyarakat nih biasanya gitu ya, ada satu disertasi menulis tentang gade di wilayah Bogor bagian barat sana itu. Jadi ketika orang itu menggadai sawah gitu ya, kemudian selama utang itu belum dibayar, sawahnya itu digarap terus gitu ya, sampai keuntungannya itu berlipat ganda. Gitu ya, sampai keuntungan itu berlipat ganda, sehingga kemudian justru malah dapat keuntungan, bahkan menjadi bisnis ya, menjadi bisnis tuh dalam gadainya tersebut ya. Maka di sini dikatakan pada dasarnya barang gadaian dan juga hasilnya itu adalah tetap milik dari rahin ya, tetap milik dari orang yang menggadaikan ya, sehingga kemudian kemudian dia tidak boleh tuh menggunakan tanpa adanya izin dari orang yang menggadaikan itu ya. Nah itu saya rasa sudah cukup jelas sekali. Jadi tidak boleh kita menggunakan barang gadaian tanpa adanya izin dari pemilik gadaiannya. Nah, mohon maaf nih agak terganggu dikit tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan tentang hadis ya, tentang gadai. Saya tadi udah panjang lebar, nanti kalau lebih lengkap nanti boleh lihat di YouTube saya juga, saya rekam juga ini ya. Jadi tentang kita bicara tadi yang terakhir itu tentang penggunaan barang gadaian ya, dari di wilayah Bogor Barat sana itu dan beberapa banyak wilayah yang lainnya itu, ketika seseorang itu menggadaikan sawah ya, kemudian sawah itu digarap, kemudian dengan keuntungan yang banyak selama ya orang itu yang punya sawah itu belum bisa membayar utangnya. Nah ini dikhawatirkan dekat dengan tadi kullu qardin jaro naf'an. Jadi orangnya itu utang, kemudian orang yang punya piutang itu memanfaatkan dari dari gadaiannya tersebut ya. Padahal di hadis ini kan sudah cukup jelas. Jadi ketika kita misalnya ada orang itu menggadai ke kita misalnya motor misalnya ya kita boleh pakai dengan izin dari pemilik motornya itu ya, dan bensinnya, perawatannya kita harus yang menjaminnya ya gitu ya. Nah kemudian demikian juga mungkin ketika kalau zaman dulu kan ada sapi gitu ya, ada unta, ada kambing gitu ya, zaman sekarang yang mobil, motor gitu ya. Nah gimana nih kalau ternyata barang gadaian kemudian digunakan untuk nge-grab, untuk ngojek gitu ya, ngojek enggak lah ya, mungkin untuk mendapatkan keuntungan lagi, gimana nih? Wah itu ya, sebagaimana menyebutkan ya perlu berhati-hati ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu memanfaatkan gadaian, memanfaatkan barang gadaian, apalagi tanpa seizinnya, itu mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari barang gadaian tersebut ya. Nah, ini kaitannya dengan dengan gadaian. Tadi makna gade ya artinya ar-rahnu, rahan itu adalah ad-dawam was-subut, yaitu tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa gade itu adalah dengan kata rahan ya, fathah di awal dan haknya itu disukun, itu menurut bahasa itu ihtibas, artinya menahan. Ar-rahnu atau ruhun ya dengan domatain adalah jamak dari ar-rahan ya, ruhun ya jamak dari rahan ya. Bentuk lainnya adalah rihan, dari warihanun makbutu Al-Baqarah 283, dan juga roh bisa dikasroh juga menjadi kutubun atau ruhun ya, rihan ya. Mufradnya kalau kutub itu kan kitab, kalau rihan ya ruhun itu adalah rahan atau rohnu ya. Sedangkan secara istilah terminologi rohan itu ja'alal malu wasiqatu ala dainin wa yutlaqu alal aini marhunah, menjadikan harta sebagai jaminan atas utang dan dimutlakan atas harta benda yang dijadikan jaminan. Jadi rahan bisa bendanya atau bisa transaksinya. Dalam Abdurrahman Al-Jazairi menyebutkan ja'ala ainun laha qimatul maliyatun fi nadori syar'i wasiqatun biddain, menjadikan nilai atau pada suatu barang yang bersifat harta benda ya pada pandangan syar'i sebagai jaminan utang
Ya, jadi menjadikan benda atau harta sebagai jaminan utang. Ringkasnya seperti itu. Wa Zuhaili menyebutnya dengan habsu syai'in bihaqqin yumkinu istifa'uhu minhu, menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran utang. Jadi kullu syai'in lahu qimatin, qimah, nilai harta yang inti utamanya. Sementara Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menyebutnya dengan ja'ala ainun au ja'ala ainun maliyatun wasiqatun biddain, menjadikan nilai sebuah harta benda, menjadikan harta sebagai jaminan atas utangnya, jaminan rohan. Kaidah fatwa dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibaha illa yadullu dalil ala tahrimiha. Ini udah hafal kayaknya ya. Kemudian al-aslu fil asya'i al-ibaha illa yadullu dalil ala tahrim. Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI ya garis miring 3 garis miring 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang gadai. Jadi rohan itu gadai itu ya boleh berdasarkan ayat dan hadis, kemudian kaidah dalil, kaidah fikih, kemudian juga fatwa DSN MUI. Rukunnya sama, ada rohin orang yang berakad itu, ada orang yang menggadaikan, ada murtahin pemilik piutang ya, kemudian ma'qud alai ada benda yang memiliki nilai harta, kemudian sigot, lafat, ijab qabul baik itu secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Ya, syarat gadainya akidannya itu berakal, balik, tidak gila. Marhudnya ada, dapat dipegang, dikuasai, bernilai harta, utuh, bukan utang, barang juga tidak cepat rusak. Nah, jadi jangan sampai bilang nih, saya mau gadaikan ini satu bungkus nasi gitu ya, nasi bungkus gitu, nasi padang, ya nggak boleh gitu ya. Jadi marhun itu benda yang digadaikan itu harus awet, harus tidak cepat rusak gitu ya, tanah, kemudian kendaraan gitu ya, dan surat-surat berharga lainnya. Sighotnya, lafadznya harus jelas dan dapat dipahami. Marhun bihnya atau utangnya itu dapat dibayarkan atau dikembalikan atau milik murtahin ya. Jadi orangnya harus punya sendiri, nggak boleh punya orang lain. Ini punya orang lain digadaikan, ya nggak sah, tidak boleh gitu ya. Kemudian ini barang yang mana yang digadaikan nggak jelas gitu, nggak boleh ya, kecuali tadi yang akad fidusia, jadi hanya suratnya saja atau BPKB-nya lah, istilahnya surat tanah, BPKB, surat kepemilikan dan yang lainnya ya. Ini syarat gade. Jenis gade ada yang rahan yang sahih, yang lazim, itu yang boleh, ada rahan yang fasid yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Nah, karena adanya gadai maka ada utang dari penggadai ya bagi rohin ya. Kemudian penguasaan atas suatu barang berpindah menjadi kepada dari rohin kepada murtahin. Kemudian kewajiban menjaga barang gadaian bagi murtahin. Jadi murtahin ini kan orang yang menerima gadaian, yang punya piutang, jangan lupa tuh ya. Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab rohin, karena murtahin berhak untuk memintanya kepada rohin. Nah, ini yang berlaku di, saya sebut merek ya, pergadaian syariah, di mana pergadaian syariah itu akan mengambil ujroh ya, mengambil fee untuk pemeliharaan dari barang gadaian yang disimpan di tempatnya tersebut ya. Rohan itu akan berakhir ketika diserahkan kepada pemiliknya, hutangnya dibayarkan ya, atau mungkin penjualan rohin secara paksa oleh hakim, pemerintah ya, kemudian pembebasan utang oleh murtahin udahlah lunas gitu ya, berarti selesai. Pembatalan hutang dari murtahin juga, atau rohin meninggal dunia, bangkrut, tidak mampu untuk membayar utangnya, sakit atau gila yang membawa kepada kematian ya, nanti ada kewajiban di situ sebenarnya. Rohan rusak atau sirna ya, jadi ketika jaminannya itu hilang, itu berarti habis tuh, berarti harus tanggung jawab gitu ya. Pemindahan rohan kepada pihak lain berupa hadiah, hibah atau sodakoh. Jadi nanti udahlah akadnya di sodakohan aja utangnya, itu berarti berakhir. Nah, praktek gadai di perbankan ini sama ya. Jadi salah satu dari keistimewaan bank syariah itu adalah adanya jasa atau produk gadai syariah ya, dimana di sini mulai dari biasa dalam bentuk pembiayaan, bank itu adalah murtahin, kemudian nasabah itu adalah rohinnya, nanti ada titipan atau gadai pembiayaan, jaminannya, marhunnya ya. Jadi yang pertama itu nanti pihak
nasabah itu akan datang ke perbankan, kemudian nanti utang lah ya, utang pinjam uang kepada bank, kemudian nanti rahin itu, nasabah itu akan memberikan, misalnya yang paling umum di perbankan saya itu adalah emas gitu ya. Nah, kemudian uangnya itu bisa digunakan untuk pembiayaan atau mungkin juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, nanti bank itu akan menetapkan ujroh atau fee atas benda, atas jaminan, atas barang ya, marhunnya itu yang disimpan di bank tersebut ya. Nah, ini nanti ada sedikit titik kritisnya adalah ketika fee atau ujroh yang ditetapkan oleh bank atau pegadaian syariah itu terkait dengan atau terkoneksi ya, atau artinya memiliki korelasi dengan jumlah utangnya, maka dikhawatirkan itu ya mirip-mirip dengan bunga dari utang atau riba dari utang tersebut ya. Oke, itu terkait dengan apa? Dengan